Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Kali ini kita akan membahas tentang pemutakhiran data Dapodik tahun 2025 ya teman-teman. Walaupun sebenarnya suratnya itu infonya tanggal 25 Februari, tapi saya baru sempat ngebuat videonya ya karena kemarin kita sibuk ngebahas info GTK. Nah, info GTK udah sedikit reda jadi kita fokus ke sini. Karena batasnya adalah tanggal 31 Maret 2025 ya. Jadi kalian harus melakukan ini pemutakhiran data Dapodik terutama terkait Sarpras sebelum 31 Maret 2025. Nah, yang harus kalian lakukan itu apa sih gitu ya. Ini adalah pemutakhiran Dapodik dalam rangka untuk dak fisik, teman-teman. Ini sepemahaman saya. Oke, sepemahaman saya. Yang pertama, pasti yang ditanyakan adalah untuk apa, lalu operator harus apa. Gitu ya. Untuk apa, lalu operator harus apa. Sebentar. Nah, jadi untuk apanya itu adalah pertama untuk yang tahun 2024 atau tahun sebelumnya itu mendapat bantuan dak fisik. Kemudian untuk yang mau mengusulkan dak fisik untuk tahun berikutnya. Nah, operatornya harus ngapain nih untuk dua hal ini gitu ya. Untuk yang pertama, ya tugas operator ketika sekolah kalian yang mendapat dak fisik itu harus menginput atau menambah data bantuan Sarpasnya ke dalam Dapodik. Nah, bantuan Sarpasnya itu bisa berupa bangunan baru, alat-alat baru, atau apapun sesuai yang kalian dapat terkait dak fisik kemarin. Kemudian silakan setelah diinput datanya, lakukan sinkronisasi sebelum 31 Maret 2025. Begitu. Itu kalau yang sudah dapat dak fisik, kalau yang sudah dapat intinya yang kalian dapat masukkan ke dalam Dapodik gitu ya. Caranya bagaimana ya? Tinggal tambah bangunan atau tambah alat tergantung apa yang kalian dapat gitu, teman-teman. Kemudian kalau yang mau mengusulkan gimana, Bang? Oke. Sepemahaman saya untuk yang mengusulkan itu untuk yang memang tidak punya bangunannya atau yang bangunannya rusak sedang atau berat. Nah, kalau teman-teman operator yang sekolahnya tidak butuh bangunan baru, kemudian tidak ada yang rusak sedang atau berat, ya tidak melakukan ini pun tidak masalah. Ini lebih fokus kepada teman-teman operator yang sekolahnya mengharap mengharap dapat bantuan dak fisik ataupun yang kemarin dapat dak fisik jadi harus melaporkan melalui Dapodik. Itu teman-teman. Intinya begitu ya. Nah, untuk yang mau mengusulkan, pertama-tama operator harus mengatur luas tanah yang dimiliki, termasuk lahan kosong yang siap bangun. Contohnya di sini ya, di Dapodik, itu kalian ke menu tanah dan bangunan di Sarpras, kalian klik tanahnya, kalian klik ubah. Nah, di sini panjang tanah dan lebar tanahnya berapa yang kalian miliki. Luasnya ini otomatis. Nah, luas lahan tersedia adalah lahan kosong yang siap dibangun ya. Luas lahan tersedia adalah lahan kosong yang siap dibangun nih. Ukuran lahan yang dapat digunakan berarti lahan yang tidak yang kosong gitu ya teman-teman ya, bukan yang semuanya ya, yang kosong yang siap diisi bangunan baru, misalnya kalian dapat bangunan baru gitu teman-teman ya. Oke, itu yang pertama tugasnya. Kemudian kalau memang data tanahnya sudah benar berarti kita skip langsung ke data yang kedua, yaitu mengatur data bangunan sesuai aslinya, yaitu satu bangunan atau banyak bangunan. Ini banyak yang masih salah. Jadi nanti saya jelaskan bagaimana caranya mengatur satu bangunan atau banyak bangunan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mengisi data-data bangunan sesuai ukurannya, panjang berapa, lebar berapa gitu ya. Kemudian diisi alat-alatnya di dalamnya ada apa gitu-gitu ya. Kecuali kalau rusak sedang atau rusak berat sudah tidak ada alat-alatnya ya dikosongi atau dikurangi alat-alatnya. Kemudian menghubungi dinas terkait untuk mengisi form tingkat kerusakan. Nah, ini yang penting ya, teman-teman. Jadi, yang mengisi form tingkat kerusakan itu dinas PUPR ya. Sekali lagi bukan operator yang menghitung tingkat kerusakan,
tapi Dinas PUPR yang menghitung tingkat kerusakan, lalu ditandatangani Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan. Itu formnya. Lalu sekolah hanya meminta form tersebut, ya. Nah, kemudian kalau dinasnya sudah mengisi tingkat kerusakan, sudah dapat formnya, Dapodiknya disinkron dulu. Kenapa? Agar data bangunan di poin 2 ini masuk ke dalam SP Datadik. Gitu ya. Setelah sinkronisasi Dapodik, lalu mengupload form tingkat kerusakan yang sudah ditandatangani di web SP Datadik. Nah, biar bisa upload, yaitu tadi poin 5, harus sinkronisasi dulu. Gitu ya. Nah, kalau sudah upload, silakan sinkronisasi lagi Dapodiknya agar data kerusakan masuk ke dalam Dapodik. Nah, ini selesai. Tinggal menunggu keputusan pusat apakah sekolah kalian berhak mendapat dak fisik atau tidak. Gitu. Nah, yang ke poin kedua ini ya, perlu teman-teman bisa lihat panduan video mengenai mengatur satu bangunan atau banyak bangunan. Di sini saya 4 tahun yang lalu nih sudah bikin video nih. Satu bangunan untuk banyak ruang itu yang sekolah seperti ini atau bangunannya sendiri-sendiri. Nah, kalian harus bisa bedakan ya. Jadi saran saya sih teman-teman pahami ini nih. Ya, nanti linknya saya letakkan di deskripsi ya. Nih, banyak bangunan. Ngapakpedia gitu aja nggak apa-apa. Nah, ini pertama kalian tonton video yang ini cara input data bangunan di Dapodik ya sesuai kenyataan gedung. Nah, kalian gedungnya yang mana? Yang gedung yang sebelah kiri atau gedung sebelah kanan sekolahnya ya. Kemudian kalau ada yang mau dirubah bisa lihat video ini mengatur satu bangunan menjadi banyak bangunan misalnya karena data awalnya salah. Nah, kalian bisa melakukan ini ya. 3 video ini yang menurut saya kalian harus tonton agar paham maksud dari satu bangunan menjadi banyak bangunan gitu ya. Silakan ditonton. Karena kalau saya jelaskan di video ini terlalu panjang, teman-teman. Lagian videonya juga sudah dibuat, jadi kan silakan teman-teman lebih fokus ke video ini saja. Kemudian, untuk panduan Sarpras di Dapodik, kalian bisa download di sini ya. Untuk misalnya kalian mau mengatur tentang panduannya. Nah, ini nih misalnya ini tentang menambah ruang kelas ya. Ini semuanya sudah ada panduannya. Silakan kalian download ya. Perekaman data bangunan ya. Sebenarnya di video yang ini juga sudah saya jelaskan, tapi kalau mau lebih punya dokumennya bisa dipelajari. Ini maksudnya lantai 1, lantai 2 gimana, ngatur ruangannya gimana ya. Silakan di-download panduannya di sini ya. Ringkas Kemdikbud. Nanti linknya juga saya letakkan di deskripsi video. Kemudian, sebelum mengupload form kerusakan, yang perlu teman-teman perhatikan adalah yang pertama tentu bentar, loading. Bentar, teman-teman. Ya. Oke, teman-teman. Jadi sebelum mengunggah upload form kerusakan, itu pastikan ya berkas atau form PUPR yang didapat kalian unduh di sini nih. Kalau dinas PUPR-nya tidak punya, kalian bisa bantu download di sini bit.ly/form PUPR-dak. Ini harusnya dinas yang download, tapi kalau dinas PUPR-nya minta kalian yang download, ya kalian download di sini nih ya. Nanti linknya juga saya letakkan di deskripsi video. Kemudian yang kedua, meminta form penilaian kerusakan dari PUPR tersebut untuk di-scan. Jadi nanti kalau sudah diisi tingkat kerusakannya, kalian scan ya, setelah ditandatangani tentunya ya. Kemudian pastikan berkas hasil scan yang diunggah terbaca dengan jelas, tidak buram dengan format PDF, maksimal 2 MB. Kemudian yang keempat, berkas telah ditandatangani oleh tim survei, Dinas PUPR, dan Dinas Pendidikan. Dan yang terakhir adalah harus stempel basah atau cap di bagian Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan. Ini terkait form upload tingkat kerusakannya ya. Kemudian untuk cara upload form kerusakannya gimana
Ya, misalnya kalian sudah scan. Caranya begini teman-teman ya, simak ya. Jadi kalian ke SP Datadik, login seperti biasa ke menu Sarpras ya, di sini Sarpras, ke menu bangunan. Nah, di sini kan ya, ini bangunan atas, bangunan kanan, bangunan kiri, masjid, toilet itu akan sesuai dengan Dapodik di sini ya. Bangunan atas, kanan, kiri, masjid, toilet. Makanya tadi di awal saya ngomong bahwa kalian harus mengatur bangunannya itu satu bangunan atau banyak bangunan kayak saya. Kalau saya kan banyak bangunan nih, bangunan atas nanti terdiri dari beberapa ruang, bangunan kanan terdiri dari beberapa ruang gitu-gitu teman-teman. Jadi harus paham di situnya ya. Kuncinya sih di sini sih sebenarnya, kuncinya di sini. Nah, nanti tingkat kerusakannya kalian upload di sini di kondisi. Misalnya nih kondisi ya. Kondisi des. Nah, tingkat kerusakannya berapa? Hasil dari Dinas PUPR misalnya 45 Bang. Oh, ternyata 45% masuknya rusak sedang. Ternyata 75 Bang. Oh, ternyata 75% rusak berat karena terkena longsor misalnya. Kemudian kalian klik simpan kondisi, simpan gitu ya. Setelah disimpan, kalian kembali lagi ke bangunan, lalu ke kondisi di sini, kemudian berkas penilaian di sini. Nah, ini dia teman-teman ya. Berkas yang diisi Dinas PUPR tadi diupload di sini ya. Diklik tanda penitiknya, lalu kalian klik di sini misalnya. Ini misalnya upload berkasnya ya. Saya kan belum ada, jadi ini saya hanya contoh saja. Diklik, setelah diklik nanti klik upload berkas. Nah, dokumen tidak tersedia ya karena saya tidak ngupload berkasnya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian nanti setelah upload berkasnya, itu dapodiknya disinkron lagi. Kenapa? Agar tingkat kerusakannya masuk ke sini. Ini kan kerusakan dari manajemen SP. Biar masuk ke dapodik ya tentu harus lewat sinkronisasi. Gitu urutan kerjanya, teman-teman. Jadi urutan kerjanya ya ini ya, intinya ya. Ini saya tunjukkan ya. Nah, ini urutan kerjanya untuk yang mau mengusulkan dak fisik ya. Nah, mengatur luas tanahnya, mengatur data bangunan sesuai aslinya, satu bangunan atau banyak bangunan, kemudian mengisi data-data bangunan sesuai ukuran gitu ya. Kemudian menghubungi dinas untuk mengisi form tingkat kerusakan, lalu sinkronisasi dapodik, setelah sinkron mengupload form tingkat kerusakan, lalu sinkronisasi lagi dapodiknya agar data kerusakan masuk ke dalam dapodik. Jadi itu dia untuk evaluasi dak fisik tahun 2024 ataupun usulan dak fisik tahun 2025 pemutakhiran data dapodik gitu ya. Terima kasih, itu saja penjelasannya. Semoga teman-teman paham apa yang saya maksud. Untuk lebih jelasnya ya pahami dulu tentang bangunan di dalam dapodik. Ini wajib banget paham ya kalau ini ya. Karena kalau dasarnya sudah salah, maka untuk upload berkas kerusakan juga susah teman-teman. Oke? Seperti itu saja videonya, semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan silakan. Seperti biasa, tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.